Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah fikih muamalat, kita akan membahas tentang dua akad. Yang pertama adalah ariyah. Ini bisa didefinisikan dengan akad pinjaman, dan kita juga akan membahas tentang hiwalah atau pemindahan hutang. Maksud dari ariyah. Secara definisi, ariyah itu kita kenal dengan pinjaman atau dain. Dain ini hutang piutang. Maka ada dua makna yang terkandung dalam ariyah, makna pinjaman dan makna hutang piutang. Kemudian maksudnya apa? Ini kebolehan memanfaatkan barang milik orang lain tanpa imbalan alias gratis. Jadi ketika seseorang meminjam barang atau meminjam sesuatu pada orang lain, maka tidak dikenai imbalan atau harga dari peminjamannya. Berbeda dengan sewa ya. Jadi sewa itu ada biayanya. Namun kalau yang namanya pinjaman, ariyah, ini dikatakan sebagai sesuatu yang tanpa imbalan. Apa dasar hukum dari ariyah? Ada pada surat Al-Maidah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita disuruh untuk saling tolong-menolong terhadap kebaikan dan ketakwaan gitu ya. Maka ketika ada seseorang yang membutuhkan, ada seseorang yang ingin meminjam dari sesuatu yang kita miliki dan kebetulan kita ini tidak membutuhkan gitu ya, maka tolonglah gitu dengan hati ikhlas dan tanpa imbalan. Ini merupakan wujud dari ariyah. Kemudian ada juga hadis Nabi, al-ariyatu mu'addatun, barang pinjaman adalah benda yang wajib dikembalikan. Karena asas dari pinjaman ini memang tidak ada imbalannya, maka sudah sewajarnya orang yang meminjam, baik dia meminjam barang ataupun dia berhutang sesuatu, gitu ya, maka ini menjadi kewajiban untuk mengembalikannya. Adapun rukun dan syarat dari ariyah, saya ulang lagi, jadi kalau yang namanya rukun itu yang ada di dalam transaksinya. Namun syarat adalah sesuatu yang menuju pada akadnya. Maka kalau syarat itu dipenuhi sebelum terjadinya akad. Tapi kalau rukun itu sesuatu yang ada di dalam akad. Adapun rukun dalam ariyah ini ada 3. Yang pertama ada ijab dan qabul. Ini ya, beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus dengan sigot ini ya, qaul artinya berbunyi, ada juga yang hanya dengan isyarat gitu ya. Ini ijab dan qabulnya. Kemudian mu'ir. Mu'ir itu adalah pemberi hutang atau pemilik barangnya ya, atau pemilik dari bendanya. Kemudian musta'ir ini adalah yang meminjam gitu, atau yang berhutang. Kalau ijab dan qabul tadi hanya ulama Hanafiyah yang mensyaratkan tidak wajib diucapkan. Tapi selain Hanafiyah, termasuk Imam Syafi'i, ini harus diucapkan ya. Nah, untuk syarat dari mu'ir dan musta'ir, ini harus balik. Dalam fikih muamalah, orang yang cakap hukum atau orang yang bisa dikenai dasar hukum ini adalah orang yang sudah balik, kemudian orang yang berakal, orang yang tidak dimahjur, maksudnya adalah yang tidak di bawah perlindungan seseorang karena dia adalah pemboros. Karena kalau kaitannya dengan fikih muamalah yang transaksi keuangan atau transaksi barang gitu ya, maka memang dianjurkan atau disyaratkan adalah orang yang tidak dimahjur. Karena kalau orang yang pemboros gitu ya, lihat diskon sedikit pengen beli, lihat barang sedikit pengen beli, lihat sesuatu pengennya hutang. Ini merupakan orang yang boros. Orang yang boros ini tidak sah melakukan suatu transaksi gitu. Ini berlaku untuk transaksi yang lain juga ya, tidak hanya ariyah saja. Kemudian bendanya
bisa berupa uang, barang yang bermanfaat dan lain sebagainya, ya. Jadi untuk rukunnya adalah benda dan syaratnya adalah benda yang harus bermanfaat, memiliki nilai, gitu ya. Jadi kalau misalkan di dalam masyarakat ini tidak memiliki nilai, maka ini ya tidak dikategorikan sebagai barang yang bisa dipinjamkan. Baju sobek misalkan, gitu kan, sudah tidak berharga gitu. Maka ini tidak tergolong menjadi barang-barang yang bisa dipinjamkan. Bendanya bermanfaat, bisa dipakai, bisa digunakan. Kemudian memang pemanfaatnya boleh. Kalau misalkan orang pinjam apa namanya? Pinjam anjing gitu ya, meminjam anjing untuk apa namanya? Dimanfaatkan gitu. Ini menjadi tidak sah ya, karena anjing sendiri adalah sesuatu yang najis gitu, atau kotoran hewan misalkan dipinjam gitu. Ini menjadi sesuatu yang tidak sah karena memang pemanfaatannya harus dibolehkan baik secara lahir maupun zatnya. Apa adapun problem yang ada dalam ariyah gitu. Tadi kita definisikan ariyah tidak hanya apa namanya? Peminjaman, tapi ariyah ini juga sebagai sesuatu hutang piutang gitu. Maka apa yang ada dalam problem ariyah? Yang pertama adalah peminjam boleh meminjamkan barang pinjaman pada orang lain tanpa seizin pemilik barang jika digunakan dengan sewajarnya. Contoh, si A meminjam motor dari si B gitu ya. Nah, si A ini boleh meminjamkan motornya kepada si C tanpa seizin dari si B gitu. Asalkan dengan pemakaian yang wajar. Artinya hanya pinjam sebentar untuk membeli sesuatu misalkan begitu ya. Karena yang menjadi penanggung jawabnya adalah si peminjam barang atau si A tadi. Yang kedua adalah peminjam dihukumi berhutang pada pemberi pinjaman gitu. Karena si A ini sudah meminjam barang pada si B, maka si A ini secara tidak langsung dihukumi berhutang gitu ya, atau punya tanggungan terhadap barang yang dipinjamnya, sehingga wajib mengembalikan dengan utuh. Kalau kok setelah meminjam motor kemudian kecelakaan ya wajib dibenarkan dulu, bukan langsung dikembalikan pada si B. Karena kita wajib mengembalikan dengan keadaan yang utuh gitu. Ini adab dari pinjam meminjam. Kamu pinjam kerudung ke temennya, lebih baik sih tidak usah meminjam ya. Kalau prinsip saya pakai yang ada saja, tidak usah kemudian kita itu bergaya dengan meminjam barang-barang orang lain hanya untuk bergaya ya. Pinjam itu karena memang sangat-sangat membutuhkan, tidak masalah. Nah ini ya. Kemudian yang ketiga adalah berhutang lebih baik disaksikan oleh 2 orang laki-laki atau bisa jadi 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan gitu ya. Dan dikuatkan dengan bukti tertulis berupa materai gitu. Jadi kalau misalkan barang yang kita pinjam ini barang yang sangat berharga dan nilainya itu besar, maka lebih baik harus ada saksi dan ditulis hitam di atas putih dengan diberikan materai. Untuk mengantisipasi nanti ada problem-problem di akhir dari peminjaman tersebut. Gitu ya. Ini berlaku juga bagi keluarga. Nanti kalau misalkan kamu itu pinjam sebuah rumah dari keluarga atau kemudian pinjam tanah untuk digarap gitu ya, tanah sawah misalkan. Ini lebih baik harus ada saksi dan bukti tertulisnya. Jangan sampai ketika nanti kamu pinjam, kemudian kamu sudah menanam berbagai macam pohon, kemudian sudah berhasil, diminta secara sepihak oleh pemiliknya atau ahli waris dari pemiliknya. Ini merugikan kamu juga. Maka sebagai mahasiswa yang memang paham hukum, itu apa-apa harus tertulis gitu.
supaya punya kekuatan hukum. Yang keempat, pembayaran atau pengembalian hutang lebih cepat lebih baik gitu. Kalau kita sudah punya uang, misalkan kita berhutang uang ya, sudah punya uang untuk mengembalikan, ya dikembalikan lebih cepat. Ini lebih baik lagi daripada kita menunggu-nunggu dan mengulur waktu sampai jatuh tempo ya. Maksimal ya sampai jatuh tempo, jangan sampai kemudian kita menambah waktu untuk mengembalikan. Dan kalau misalkan kita mengembalikan uang tapi belum ada, sudah jatuh tempo, ya sampaikan pada sang pemilik, jangan diam-diam saja kamu tidak membayar. Ini menyalahi adab dari Ariyah. Itu. Kalau memang belum sanggup untuk melunasi, silahkan konfirmasi lagi, minta tambahan waktu. Jangan sampai ditagih. Terkadang ada orang yang sungkan untuk menagih. Maka etikanya sang peminjam ya yang terlebih dahulu untuk menjelaskan pada pemiliknya. Yang kelima adalah niat dalam memberikan pinjaman atau hutang didasari asas pertolongan. Sehingga dianjurkan untuk membebaskan ketika si peminjam atau si penghutang tidak mampu untuk membayar. Gitu. Ini ketika ada orang meminjam ya, ketika ada orang meminjam atau berhutang, maka si pemilik ini harus didasari rasa ikhlas atau rasa menolong gitu, supaya nanti ketika kok ternyata sang penghutang itu tidak bisa membayar atau melunasinya dengan sempurna, kita bisa ikhlas. Itu biar kita mendapatkan keberkahan dan pahala berlipat ya. Maka saran saya kalau misalkan ada orang yang berhutang, ya sesuai kemampuan kita saja. Misalkan ada orang hutang 1 juta, uang kita di bank misalkan hanya ada 3 juta. Kalau dikasihkan 1 juta, maka kehidupan kita jadi kurang ini ya, kurang memenuhi misalkan, memenuhi kebutuhan. Ya pinjami saja 300. Sekiranya ketika si penghutang itu tidak bisa mengembalikan, kita merasa ikhlas begitu. Jadi jangan kamu sangat terlalu baik ya, terlalu baik kemudian meminjami 1 juta tapi kamu dersulo atau ngomongin terus kepengen cepet-cepet dikembalikan. Lebih baik kamu memberikan yang sekiranya nanti ketika si penghutang tidak bisa mengembalikan, kamu bisa ikhlas begitu. Selanjutnya kita membahas tentang hiwalah. Tadi sudah membahas tentang hutang, kita membahas juga tentang pemindahan hutang. Jadi yang namanya hiwalah ini memindahkan, maksudnya adalah memindahkan utang dari tanggungan si B atau penghutang 1 kepada si C atau penghutang 2 karena si C memiliki hutang kepada si B. Kemudian dipindahkan hutangnya dari C untuk dibayarkan kepada si A atau pemberi hutang. Jadi ini ada 3 orang. Yang pertama ada si A, pemilik barang ya, atau kita istilahkan pemilik uangnya, misalnya begitu. Kemudian si B berhutang pada si A, utang uang 100.000 misalkan. Nah, kemudian si C ternyata juga hutang kepada si B 100.000 gitu. Maka ada 2 hutang di sini ya. Kemudian si B ini memindahkan hutangnya dia kepada si A dengan memindahkan pada si C. Jadi nanti yang membayarkan hutangnya itu C kepada A. B sudah tidak punya tanggungan hutang kepada si A lagi. Ini namanya hiwalah atau pemindahan utang. Apakah dalam Islam boleh? Ada dasar hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jadi kita itu bisa melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan gitu ya. Ini dasar hukum yang umum. Namun dalam fikihnya ini boleh memindahkan hutang. Ada rukun hiwalah. Rukun hiwalah artinya apa yang terkandung di dalam akad hiwalah. Yang pertama adalah muhil. Muhil ini adalah orang yang menghiwalahkan atau saya istilahkan dengan si B.
si penghutang satu tadi ya. Kemudian ada muhal, muhal ini yang pemberi hutang atau si A. Kemudian ada si C atau muhal alaih, penerima hiwalah. Dan ada juga sihotnya, yakni ijab dan qabul. Nah, syarat hiwalah ini ada 4. Yang pertama adalah kerelaan dari pihak muhil dan muhal tanpa muhal alaih. Gitu. Jadi ketika si muhil dan muhal sudah saling rela untuk terjadinya hiwalah atau perpindahan hutang tanpa si C atau muhal alaih, yaitu sudah sah. Kemudian persamaan hak baik jenis, jatuh tempo, kualitas dan kuantitas. Kalau uang gampang ya, misalkan hutang yang sama 100.000 dengan jatuh tempo 1 bulan misalkan. Atau kalau misalkan barang itu ya barangnya juga harus dengan jenis yang sama, hutang emas misalkan atau hutang kendaraan misalkan. Ini juga harus dengan kuantitas, kualitas dengan jatuh tempo dan jenis yang sama. Kemudian stabil. Stabilnya muhal alaih dalam pembayaran hutang. Tidak boleh kemudian si muhil ya, si muhil ini melimpahkan hutangnya pada muhal alaih, namun ternyata muhal alaih kondisinya itu orang yang sangat masyakoh atau sulit untuk membayar hutang. Maka ini merugikan pihak muhal atau pihak si A. Gitu. Jangan-jangan nanti si C nggak bisa bayar hutang, ini kan nggak stabil namanya. Maka nggak boleh kemudian melimpahkan tanggungan pada seseorang yang memang tidak mampu untuk membayar. Selanjutnya adalah hak yang dibebankan pada masing-masing jelas. Haknya si muhil jelas, haknya muhal jelas, haknya muhal alaih untuk membayar tanggungannya juga jelas gitu ya. Ini syarat dari hiwalah. Yang terakhir adalah beban muhil setelah hiwalah. Ketika si B atau muhil ini sudah melakukan hiwalah, maka apa bebannya? Yang pertama, jika syarat dan rukun hiwalah itu sah, tadi ya ada 4 syarat, maka tanggung jawab si muhil atau si B ini gugur. Artinya dia dianggap sudah tidak punya hutang, sudah melunas. Kemudian yang kedua, apabila muhal alaih atau si C ini bangkrut, gitu ya. Kalau kok sudah terjadi hiwalah kemudian si C bangkrut atau membantah adanya hiwalah atau meninggal dunia, maka muhal atau si A tidak boleh kembali menagih kepada si muhil, si B, karena pada awalnya sudah saling ridho, saling rela dan setuju bahwasanya ada pemindahan hutang dari si B ke si C. Adapun kemudian ada kendala pada si C itu sudah tidak menjadi urusan dari si B atau muhil. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.